Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salahuddin. Saya merupakan mahasiswa S1 Psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Dalam podcast kali ini akan membawakan topik yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk dibahas. Nah, topik yang saya bawa pada kali hari ini yaitu tentang peran kesehatan mental dalam perilaku non-suicidal self-injury atau NSSI. Nah, perilaku ini atau perilaku menyakiti diri sendiri ini yaitu perilaku yang dimana tanpa niat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, tapi topik ini juga bukan sekedar teori psikologi teman-teman, karena ini banyak sekali fenomena nyata yang menyatu banyak di kehidupan banyak orang, baik itu dari kalangan remaja ataupun dewasa muda, yang dimana kita tahu sendiri bahwa ketika remaja, ketika dewasa pasti banyak sekali tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan yang sering menghantui, yang sering dirasakan oleh orang remaja dan juga orang dewasa. Nah, pada sisi remaja sendiri, teman-teman, bahwa ketika remaja, orang yang sedang dalam fase remaja atau teman-teman yang sedang merasakan fase remaja pasti sering mencari identitas diri, sering mencari aktualisasi diri dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, ketika aktualisasi atau identitas diri ini tidak kita rasakan atau kita tidak temui atau kita tidak dapatkan identitas diri ini, pasti akan membuat orang stres, sehingga ketika stresnya tidak mampu diregulasi emosinya atau manajemen atau coping manajemennya tidak bagus, tidak tutup kemungkinan mereka akan menyakiti diri sendiri atau perilaku NSSI ini sendiri. Kemudian dari perilaku dewasa sendiri, teman-teman, ketika orang sedang dewasa awal atau dewasa muda, biasanya itu teman-teman pasti sering merasakan tekanan mental, kemudian tekanan sosial dan lain sebagainya, dimana pada usia ini teman-teman banyak sekali tekanan yang muncul atau masalah yang sedang dihadapi, baik itu masalah dengan keluarga, dengan percintaan, teman, akademik, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang tanpa disadari ketika mekanisme copingnya tidak bagus, ketika emosionalnya tidak bagus atau regulasi emosinya juga tidak bagus, tanpa disadari akan melakukan tindakan-tindakan entah itu bunuh diri, menyakiti diri sendiri atau NSSI sendiri, dan perilaku-perilaku lainnya yang dimana bisa memberikan dampak buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah pengantarnya teman-teman, mungkin kita langsung saja. Nah, dalam fenomena NSSI ini semakin banyak terjadi. Menurut WHO 2023, sekitar 17% remaja di dunia pernah melakukan tindakan menyakiti diri. Setidaknya sekali dalam hidup mereka itu pernah menyakiti diri sendiri. Kemudian di Indonesia sendiri, Kemenkes tahun 2022 melaporkan peningkatan signifikan perilaku ini pasca pandemi COVID 2019. Kita sendiri pada COVID-19 ini banyak sekali hal-hal yang dibatasi, baik itu pergerakan dan lain sebagainya, yang dimana tidak tutup kemungkinan membuat orang-orang atau remaja atau orang dewasa saat itu sering merasa stresnya, sehingga tadi stresnya tidak bisa diregulasi, copingnya tidak bagus dan sebagainya, sehingga tanpa disadari mereka melukai diri mereka sendiri. Nah, menurut data dari Kemenkes juga, sekitar 6% kasus konsultasi psikologi remaja berkaitan melukai diri mereka sendiri. Namun, apa yang sebenarnya membuat seorang melukai dirinya sendiri tanpa bermaksud untuk mati? Nah, apa itu bentuk keputusasaan atau justru jeritan dan batin yang tidak terdengar? Jawabannya sangat kompleks teman-teman, bahwa perilaku NSSI ini sering muncul sebagai cara untuk mengatur emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih, atau rasa bersalah ketika seseorang tahu bagaimana menyalurkan emosi itu dengan sehat. Bisa dibilang ya teman-teman, bahwa menyakiti diri menjadi semacam pelarian emosional. Ya, tahu menyakiti diri itu, tapi rasa sakit fisik dianggap lebih bisa dikendalikan dibandingkan rasa sakit emosional yang tidak terlihat. Nah,
bagaimana sih peran kesehatan mental ini teman-teman? Nah, dari beberapa penelitian yang sudah saya telusuri, yang sudah saya analisa, menurut Tamalo dan Arbi 2024, individu dengan tekanan emosional tinggi dan strategi coping yang tidak adaptif atau tidak efektif lebih rentan melakukan NSSI ini. Artinya, orang dengan kesehatan mental yang terganggu sering merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nah, teman-teman, dari beberapa tadi bahwa seorang yang sering sekali terganggu akan kesehatan mentalnya atau merasa kehilangan kendalinya atas dirinya sendirinya atau atas hidupnya, dan NSS ini menjadi cara mereka untuk mengambil alih kendali itu walaupun hanya sesaat, karena melukai diri sendiri itu beberapa saat, tapi dampaknya itu sangatlah tidak bagus untuk kesehatan mental seperti itu. Dimana ketika kita menyakiti diri sendiri ini ya pasti akan ada banyak hal yang terjadi, baik itu kepada kulit. Apa yang terjadi kepada kulit akan menyebabkan namanya infeksi sehingga timbulnya nanah, kemudian timbulnya jaringan-jaringan granulasi, bengkak, kemerahan dan lain sebagainya. Kemudian dampak sosialnya teman-teman, ketika orang melakukan menyakiti diri sendiri itu, ketika mereka menggunakan pakaian, mereka tidak akan percaya diri. Akhirnya dampak itu kembali lagi kepada orang yang melakukan NSSI ini teman-teman. Ketika mereka menggunakan pakaian dengan pendek misalnya, ketika mereka melihat atau teman-teman yang lain melihat bekas dari sayatan tersebut, otomatis membuat orang yang melakukannya itu merasa malu, sehingga dampaknya dia tidak bisa bersosialisasi atau merasa malu ketika melakukan kehidupan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selain dari tadi, faktor sosial juga sangat mempengaruhi dari NSSI ini sendiri teman-teman. Dimana dari penelitian Iza dan Ariana 2022 menunjukkan bahwa rendahnya perceived social support atau dukungan sosial di lingkungan sosial meningkatkan resiko seseorang melakukan NSSI ini sendiri teman-teman. Apa artinya teman-teman? Bahwa dukungan dari kerabat terdekat, misalnya teman-teman, kemudian keluarganya, orang tuanya, sangat berisiko sekali seorang untuk melakukan atau menyakiti diri mereka sendiri. Sebaliknya, dukungan keluarga yang hanya bisa menjadi pelindung kuat. Nah, dalam penelitian ini, Julianto DKK 2024 menemukan bahwa dukungan keluarga menurunkan resiko NSSI ini sendiri teman-teman, terutama di kalangan remaja pedesaan. Kenapa bisa demikian teman-teman? Kita analisa sendiri bahwa ketika seseorang dipenuhi kasih sayang, empatinya, atau dalam teori psikologi seperti Albert, kemudian Alfred dan lain sebagainya, ketika kebutuhan keamanan, kebutuhan atau teorinya Bandura misalnya, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kenyamanan, rasa aman, cinta, dan kasih sayang, ketika seseorang sudah mendapatkannya, otomatis orang tersebut akan merasa aman, sehingga untuk melakukan menyakiti diri sendiri ini mereka sangatlah minim, karena tadi ada yang namanya social support atau dukungan sosial atau dukungan dari keluarganya sendiri. Jadi teman-teman, kesehatan mental itu bukan hanya tentang kondisi psikologi individu, tetapi juga bagaimana ia merasa diterima, dicintai, dan didukung oleh lingkungannya. Nah, bagaimanakah teori psikologi yang sudah tadi saya bilang tentang teori psikologi ya, yang tentang NSSI ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, yang dimana dari teori regulasi emosi dari James Cross dari 1998. Menurut teori ini, setiap individu berusaha mengatur emosinya, namun ketika kemampuan itu lemah, emosi negatif seperti marah atau sedih bisa meluap dan mewujudkan lewat perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, menurut penelitian Sabrina dan Alfiatin 2023 mengatakan bahwa mendukung hal ini, mereka menemukan bahwa disregulasi emosi menjadi prediktor utama munculnya perilaku NSSI pada remaja.
Nah, selanjutnya teori pembelajaran dari Albert Bandura 1977 mengatakan bahwa Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar melalui observasi dan imitasi. Nah, di era digitalisasi ini, ketika seseorang posting tentang, baik itu tentang dia menyakiti diri sendiri atau menjambak rambutnya dan lain sebagainya, tanpa disadari orang yang resiko atau orang yang tadi tidak ada dukungan keluarga, tidak ada dukungan sosial, atau dia distract regulasi positif atau regulasi emosinya atau coping stresnya tidak bagus ketika mereka melihat sesuatu yang dilihat, sehingga mereka akan mencontohkan, oh, dengan cara itu mungkin saja dia bisa meredakan stresnya, coping stresnya dan lain sebagainya. Sesuai dengan teori Bandura, bahwa dari Albert Bandura mengatakan tadi, manusia itu belajar dari bagaimana cara dia melihat, mengobservasi, melihat apa yang dia lihat. Nah, dari teori ini juga sejalan dengan penelitian Putri 2024 mengatakan bahwa paparan konten self harm di media sosial bisa meningkatkan resiko perilaku serupa melalui efek modeling. Artinya, saat seorang melihat orang lain melukai diri mereka sendiri, baik di dunia nyata maupun di internet, di sosial media, di IG, di TikTok dan sebagainya, ini ia bisa saja meniru perilaku itu sesuai dengan teori Bandura, bahwa orang manusia itu belajar melihat melalui observasi dan imitasi. Nah, bagaimanakah teori psikoanalisa atau psikoanalisis ini yang sangat terkenal sekali menurut Sigmund Freud 1920 mengatakan bahwa Freud melihat perilaku menyakiti diri sendiri sebagai bentuk agresif yang diarahkan ke diri sendiri. Misalnya, ketika seseorang merasa bersalah, ia menghukum dirinya lewat luka fisik. Nah, studi ini atau dari teori psikoanalisis sejalan bahwa ketika orang berperilaku agresif, marah misalnya, sehingga ketika dia tidak bisa mengarahkan kepada suatu hal yang baik, dia bisa mengarahkan kepada diri mereka sendiri dengan melukai diri sendiri, dengan menjambak atau memukul diri mereka sendiri. Nah, penelitian ini atau teori psikoanalisa ini sejalan dengan penelitian Arinda dan Mansur 2021 mengatakan bahwa remaja dengan latar belakang keluarga disfungsional sering menggunakan NSSI sebagai cara untuk menebus perasaan bersalah atau kehilangan. Nah, bagaimanakah teori psikologi selanjutnya menurut Desi dan Rian 1985? Dari teorinya self-determination theory mengatakan bahwa manusia punya 3 kebutuhan dasar, ada otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi menurut Deci dan Rian, misalnya seorang merasa tidak berharga atau terisolasi, muncul distress psikologi yang bisa memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, bagaimanakah teori Cognitive Behavioral Theory atau CBT dari Aaron Beck 1967 mengatakan bahwa pikiran negatif dapat membentuk emosi dan perilaku negatif. Seseorang yang berpikir saya tidak pantas, saya pantas disakiti, saya pantas dipukul, cenderung memperlakukan dirinya seperti itu. Dengan kata lain, NSSI bisa menjadi manifestasi dari pikiran irasional yang tertanam dalam diri individu itu sendiri. Nah, dari Carl Rogers, dari teorinya pendekatan humanistik 1951 mengatakan bahwa Rogers menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat. Ketika individu tidak merasa diterima di lingkungannya misalnya, atau di keluarganya misalnya, atau di kelompoknya misalnya, ia kehilangan harga diri dan makna hidupnya. NSSI dalam konteks ini adalah bentuk disprasi untuk merasa ada, untuk mendapatkan validasi, aktualisasi bahwa jika merasa sakit, nah, atau mendapatkan validasi dari rasa sakit itu sendiri, teman-teman. Nah, bagaimanakah dari faktor sosial dan digital? Saya mencampurkan dari 2 faktor sosial dan juga digital. Nah, selain faktor psikologi, faktor sosial dan media sosial juga punya peran yang besar, teman-teman. Di era media sekarang, di era 5.0 atau di era digital sekarang, konten-konten yang menampilkan luka atau ungkapan sakit hati seringkali menjadi viral, teman-teman. Dan Rahman
mengatakan bahwa penelitian Rahman 2025 mengatakan bahwa remaja dari keluarga broken home memiliki resiko lebih tinggi mengalami NSSI ini sendiri, teman. Mari kita kuliti bahwa anak atau remaja atau dewasa yang tidak memiliki atau orang tua secara utuh atau broken home tadi, ketika dukungan keluarga tidak ada, social supportnya tidak ada, atau regulasi emosinya dia tidak dapatkan, atau kenyamanan kasih sayangnya dia tidak dapatkan dari orang tuanya misalnya, atau dukungan keluarganya misalnya, itu bisa meningkatkan resiko NSSI sendiri. Kenapa? Karena kehilangan salah satu bentuk dukungan emosional utama, kasih sayang dari orang tua. Ketika tidak dapat di tempat aman untuk berbagi, luka batin pun dikeluarkan dalam bentuk luka fisik. Nah, bagaimanakah pendekatan spiritualitas dan makna hidup ini? Selain faktor psikologi dan juga tadi sosial, spiritual juga memainkan peran yang sangat penting, teman-teman. Dalam penelitian Permanan 2024, pendekatan spiritual terutama dalam konteks Islam atau dalam religius dapat membantu individu menemukan kembali makna hidup dan juga harapan hidup. Ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, ia cenderung memiliki daya tahan emosional yang lebih baik. Nah, sejalan dengan penelitian Mahardika dan kolega 2024 ya, mengatakan bahwa model psikoedukasi berbasis spiritual untuk remaja dan hasilnya menunjukkan bahwa penurunan signifikan pada kecerdasan NSS ini. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas bisa menjadi alat coping yang efektif, bukan menggantikan terapi psikologi, tapi memperkuatnya. Spiritualitas memberikan ruang bagi seseorang untuk memaafkan dirinya sendiri, untuk menyadari bahwa dirinya berharga dan bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya. Nah, selanjutnya analisa dan refleksi. Jadi dari seluruh pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa NSSI bukanlah tindakan sederhana. Ia adalah ekspresi dari konflik batin, tekanan emosional dan kondisi mental yang tidak tertangani dengan baik. Kesehatan mental yang stabil bukan hanya soal tidak stres, tidak depresi, tidak cemas, tetapi kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosi dengan cara yang sehat. Cara yang sehat seperti apa? Cara sehat bisa healing mungkin, atau kita meditasi, refleksi, dan lain sebagainya. Dari beberapa penelitian mengatakan bahwa relaksasi nafas dalam, mindfulness, terapi relaksasi autoprogresif bisa menurunkan tingkat depresi, stres, dan juga kecemasan. Jadi teman-teman, ketika ada rasa untuk melakukan NSS ini atau self harm atau melukai diri sendiri, coba kita tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, atau kita pandang suatu hal, objek, kemudian kita syukuri, kita pandang, kita tarik nafas, sehingga kita tahu bahwa untuk meluapkan emosi negatif tidak semestinya melakukan hal yang negatif pula. Seperti tadi blog di sini, tapi ada banyak hal kegiatan positif yang bisa dilakukan. Bisa jalan-jalan mungkin, bisa mendengarkan hal yang kita suka, atau bisa menonton video yang kita senangi. Itu merupakan salah satu bentuk positif yang bisa kita terapkan agar kita tidak teresiko mengalami NSSI atau dari refleksi ini. Saya belajar bahwa NSSI bukan tanda kelemahan, tapi sinyal bahwa seseorang sedang berjuang dan perjuangan itu layak didengar, bukan dihakimi. Sebelum menutup podcast ini, izin saya akan menyampaikan pesan untuk kamu yang mungkin sedang berjuang. Kalau kamu merasa terluka, lelah, atau tidak berharga, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Tidak ada rasa sakit yang terlalu kecil untuk diceritakan, dan tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Mencari bantuan bukan tandanya kita lemah, melainkan keberanian. Hubungi layanan konseling, bicara dengan teman Anda, dengan keluarga Anda, atau datang ke profesional psikologi atau psikiater. Setiap langkah menuju pemulihan adalah bentuk cinta terbesar untuk dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Saya Salahuddin. Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan atau kekurangan, baik dalam tutur kata, perilaku, dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.